Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian karena kita masih diberikan senantiasa kesehatan dan juga nikmat yang luar biasa tiada hentinya, selalu bercucuran nikmat itu datang dari Allah. Dan kita mensyukurinya dengan lisan, perbuatan ataupun ucapan juga, dan masih banyak cara lain untuk mensyukuri yang namanya nikmat dari Allah. Kemudian salawat senantiasa kita bacakan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman semua, marilah kita mulai kuliah kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 27 orang ya, sudah 27 orang, alhamdulillah sudah masuk 27. Yang lainnya mohon dikabari yang belum masuk silakan agar merapat ataupun agar segera join bersama kita di sini. Oke, baik. Kemarin kita sudah berbicara terkait tentang yang namanya keimanan, kemudian juga keislaman itu sendiri, ya kan? Kemudian juga tentang ihsan, yaitu buah dari keimanan ataupun akidah itu sendiri, dan juga buah dari keislaman. Dan ada di dalam buah itu juga berupa akhlak, gitu kan? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu buah dari keimanan dan juga keislaman kita sebagai manusia ataupun sebagai seorang muslim. Nah, pada kesempatan kali ini ataupun pada malam ini kita masuk kepada judul baru ataupun tema baru, dan malam ini nanti akan saya bagi juga kelompok 1 sampai kelompok 10 ya, kelompok 1 sampai kelompok 10, kemudian kelompok 1 membahas apa, kelompok 2 sampai kelompok 10 itu bagian apa, membahas apa. Jadi selama perkuliahan 1 semester ini saya tidak ceramah selama 2 jam, kemudian lanjutkan dengan tanya jawab, tapi ada juga yang namanya kolaboratif ataupun kooperatif dari teman-teman semuanya, ataupun berikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk presentasi tentang materi ini ataupun tentang mata kuliah kita. Gitu. Jadi lalu saya nanti ketika presentasi itu mungkin kita berikan waktu 30 sampai 40 menit kelompok yang presentasi ketika malam itu, barulah nanti akan ada namanya koreksian ataupun pelurusan dari saya, ataupun juga namanya klarifikasi dan lain sebagainya nanti di akhir gitu. Karena nanti setelah teman-teman presentasi dengan materinya sendiri mungkin terdiri dari 3 sampai 4 orang ya. Nanti kita akan adakan yang namanya sesi tanya jawab gitu. Yang menjawab siapa? Bukan saya yang menjawab. Yang menjawab teman-teman kalian, teman-teman yang bertanggung jawab masuk ke dalam kelompok itu gitu, yang presentasi ketika itu. Apa tugasnya? Tugasnya secara teknis tidak makalah ya, tidak makalah, tapi saya hanya minta untuk membuat yang namanya slide ataupun PowerPoint gitu. Nanti materi tersebut dimasukkan ke dalam PowerPoint. Dalam PowerPoint itu nanti kerjasama, bukan hanya 1 orang saja yang mengerjakan, tapi kolaboratif dengan teman-teman yang lain gitu. Nanti teknisnya lebih detail akan saya jelaskan setelah pemberian materinya. Oke. Kemarin materi kita apa ya? Materi kita kemarin tuh kalau nggak salah keuniversalan ya. Keuniversalan Islam ya. Betul kan? Betul, Pak. Ya. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman kemarin, luar biasa pertanyaannya, jadi membuka ruang kembali untuk kita berdialog gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini
saya akan lebih membahas kepada antropologi manusianya gitu, antropologi manusia di dalam Islam, ataupun saya beri judul Manusia Antara Paradigma Barat dan Islam, gitu. Jadi kita harus melihat sisi manusia secara utuh, karena Islam manusia secara utuh bukan hanya satu sisi saja, ataupun hanya dari satu perspektif saja. Jadi oleh manusia ini secara utuh, kita itu melihat manusia mungkin dari segi biologisnya, dari segi materinya saja, atau dari segi dia sebagai bentuk gitu kan. Tapi kurang memberikan jawaban dan memberikan yang namanya bukti-bukti bahwasanya manusia itu adalah makhluk tahu sempurna. Khalaqna fi ahsani taqwim, khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu kan. Dan kami telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang sempurna atau dalam bentuknya gitu. Jadi Allah yang hanya itu adalah manusia yang paling sempurna. Karena apa? Sebagai korban ya. Malaikat diciptakan Allah tanpa ya ada unsur keburukan. Malaikat tanpa ada unsur keburukan dan kemudian syaitan ataupun iblis ya, kebanyakannya dulu sebetulnya adalah Allah yang taat gitu. Tapi sekarang Allah kita tidak ada kebaikan di gitu. Kita kebaikan di jadi di situ setelah dia tidak mau bersujud kepada manusia, maka apa tuh saya menggoda manusia, kemudian manusia kemudian mengajak manusia untuk lari dari perintah Allah dan larangan Allah gitu. Maka manusia diberikan pilihan, ada sisi baik, ada sisi buruk di dalam diri. Diberikan pilihan ya, agar dia uji, agar dia berpikir, agar itu senantiasa menimbang-nimbang mana lebih baik untuk dipakai. Ini mikrofon siapa ya? Ini lagi ada yang ribut ya. Kira-kira mikrofon siapa itu ya? Udah hilang. Mungkin tetangga sedang ribut mungkin. Oke ya. Pecah-pecah ya, tapi apa namanya? Saya usahakan sebaik mungkin jangan sampai pecah ini. Oke ya. Gimana bisa? Oke. Nah, maka ini memang dari sisi bagaimana sisi mana manusia itu sendiri. So, kalau di Islam kita bongkar apa saja hal di dalam Al-Quran terkait dengan manusia. Kemudian bagaimana barat dari manusia. Barat ini berbicara tentang manusia bagaimana. Gitu. Oke. Nah, ketika kita melihat yang namanya manusia, gitu kan, apa yang terbesit dalam Anda ketika mendengar kata manusia? Gitu. Apa terbesit dalam pikiran Anda semua kata manusia? Gitu. Mungkin teman-teman punya apa namanya jawaban atau punya saran. Manusia makhluk sosial, betul nggak kira-kira? Makhluk sosial diberikan manusia. Nah, kemudian dari manusia bisa berpikir ya, pikir kemudian belajar, kemudian dia memiliki gagasan, dari gagasan tersebut dibentuklah ataupun terjadi yang namanya sebuah pergerakan, kemudian dari gagasan tersebut terbentuklah yang suatu komunitas dan lain sebagainya. Ini juga adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Di dalam perspektif Arab tidak ada yang namanya manusia itu sebagai hamba siapapun gitu. Hamba baginya sendiri. Manusia adalah hamba bagi dirinya sendiri
sendiri. Maka ada teori yang namanya atau ada paham humanity atau unity, itu humanism. Karena manusia menjadi pusat dari dirinya sendiri, tidak ada yang intervensi lain ataupun intervensi dari kekuatan lain yang mengubah hidupnya. Yang mengubah hidupnya ataupun yang menjerumuskan dia ke dalam keburukan dirinya sendiri. Yang membuat dia kaya, yang membuat dia miskin itu dirinya sendiri. Tidak campur tangan orang lain dan sebagainya. Itu menurut bahkan gitu ya. Nah kemudian di sini kita bisa lihat manusia adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah, baik secara rohani maupun jasmani, gitu. Jadi secara rohani kemudian maupun jasmani, Allah di dalam Al-Quran mengisyaratkan bahwa adalah makhluk yang paling mulia, gitu. Makhluk yang paling mulia tadi saya sebutkan ayatnya di surat apa namanya? Di surat Tin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ayat keempat gitu ya. Pada semua lembaga pendidikan mengkaji tentang hakikat manusia gitu. Selain manusia, apa yang dikaji? Karyanya juga dikaji. Jadi karya manusia, produk manusia itu dikaji juga. Kemudian dampaknya terhadap diri sendiri dan juga masyarakat, lingkungan hidupnya gitu. Jadi dari manusia terbentuknya peradaban gitu. Bayangkan gimana ketika yang namanya sebuah planet bumi tidak diisi oleh manusia. Maka tidak akan ada yang namanya peradaban, tidak akan ada yang namanya kebudayaan gitu kan. Jadi yang namanya manusia itu adalah komponen penting di dalam sebuah planet ini gitu. Bahkan di sebuah negara di sebuah komponen penting masyarakat gitu. Syarat untuk terbentuknya sebuah negara maka dia harus ada yang namanya pemerintah. Nah, kemudian ada undang-undangnya gitu kan. Kemudian ada rakyat yang dipimpinnya gitu. Jadi ada rakyat di sini ataupun ada masyarakat. Para ahli telah kaji manusia menurut bidang studinya masing-masing. Tapi sampai sekarang ya, sekarang para ahli mencapai kata sepakat tentang hakikat manusia itu sendiri. Jadi ada kesimpangan teori gitu ya. Kita akan bahas juga teori Darwin, tentang teori Darwin tentang the origin of species. Ada juga teori Darwin mengatakan bahwasanya manusia itu adalah nenek moyang manusia adalah kera pun makhluk primata. Nah, saya nggak setuju itu gitu dan kita sudah mengetahui bahwasanya teori itu sudah diruntuhkan juga. Sudah runtuh teori itu karena teori itu bisa diruntuhkan. Gitu. Jadi ini sekilas warming up ya. Warming up pemanasan terkait tentang manusia gitu. Sekarang kita lihat paradigma barat dulu ya. Kita lihat paradigma barat. Santai teman-teman. Santai tapi pasti, santai tapi berisi gitu. Kemudian ancaman penamaan manusia oleh barat. Nah, ini orang barat ternyata sudah banyak yang namanya penamaan-penamaan atau karena itu apa namanya karena banyaknya penemuan-penemuan, banyaknya penemuan fosil dan sebagainya yang itu membuktikan bahwasanya ada fosil yang dia itu lebih condong untuk manusia, tapi ada juga unsur keranya ataupun primatanya. Maka di sini ada istilah namanya Homo sapien, Homo economicus, economical animal. Nah, gitu. Apa Homo sapien itu? Makhluk yang berakal. Nah, jadi manusia menurut makhluk yang berakal. Kalau istilah bahasanya hewan nautik. Nah, hewan nautik ataupun hewan yang berakal. Gitu. Hewan yang berakal ataupun hewan yang bisa berbicara dengan bahasa. Kemudian yang kedua, Homo economicus. Nah, manusia ini yang namanya manusia ini selalu berkaitan dengan yang namanya perniagaan gitu. Makanya unsur peradaban itu pasti ada namanya pasar kan, ada yang namanya pasar karena di situ tempat ataupun di situ sumber lumbungnya orang melakukan perniagaan dan pasti ada manusia di situ. Zaman dulu belum ada namanya maka pakai yang namanya sistem ataupun konsep
tukar-menukar. Tukar-menukar ketika belum ditemukan yang namanya koin kan. Oke, kamu punya barang apa, saya punya barang apa. Misalkan hasil hasil pertanian ditukar dengan yang namanya kambing ataupun ditukar dengan yang namanya sapi, unta, kuda dan lain sebagainya. Jadi pertukaran itu. Atau biji gandum ditukar dengan pakaian, ditukar dengan sulta dan lain sebagainya. Jadi pertukaran sebelum ada yang namanya uang. Gitu. Maka keterkaitan yang namanya manusia terhadap ekonomi ini tidak bisa dilepaskan gitu. Dia juga menjadi komponen penting dari ekonomi itu sendiri. Kemudian ada yang mengatakan juga ekonomi animal, binatang ekonomi. Karena ketika menyentuh ekonomi, segala macam cara akan digunakan untuk mendapatkan yang namanya profit ataupun keuntungan ataupun benefit. Nah, gitu ya. Jadi kadang orang yang sudah melampaui batas dia akan apalagi yang sudah bersistem kapitalis ya, itu akan betul-betul menekankan menggunakan yang namanya segala macam cara untuk mendapatkan profit sebanyak-banyak. Maka Islam tidak memandang hakikat manusia sebagai mana hakikat binatang tadi. Ya, jauh sekali. Jauh sekali namanya manusia disandingkan dengan hewan itu sendiri. Islam memandang hakikat manusia dalam makhluk yang paling sempurna, baik dari segi hakikat usahaannya maupun dari segi tujuan penciptaan. Jadi ada tujuannya sendiri manusia itu diciptakan untuk apa? Gitu ya. Teman-teman yang kiranya belum dibuka, silakan dibuka ya. Belum dibuka, silakan dibuka. Oke. Nah, pandangan ilmuwan Barat dan Al-Quran Islam ya tentang hakikat manusia. Gitu. Ini kebalik nih kayaknya. Jadi yang Barat itu seharusnya di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah kanan, sebelah kebalik gitu. Jadi Barat itu memandang hakikat manusia sebagai makhluk yang mati. Jadi hanya jasa dia saja. Gitu. Memang ada ataupun ada spiritnya, tapi hal-hal yang seperti itu jarang disentuh oleh Barat. Gitu. Makanya yang namanya di Amerika ataupun Eropa itu yang melakukan gereja. Sudah banyak yang sekarang ini tidak peduli akan siapa Tuhan dia. Itu di Barat kayak gitu sekarang. Apalagi membicarakan hubungan agama, sudah tidak lagi sekarang ini sebagai manusia modern ya. Nggak ada lagi yang namanya intervensi ataupun pengaruh agama itu dapat mengubah kualitas hidup kita. Itu orang Barat seperti itu. Gitu. Jadi lebih cenderung kepada sekarang ini hedonism. Ya, orang-orang Barat, hedonism di dunia ini lebih dari 50 negara menganut ideologi liberalis, kan gitu. Kalau sudah menganut ideologi liberalis, sudah isinya materi saja, gitu. Kita bicarakan yang namanya spirit, roh, kemudian rohani, kemudian spiritual, itu nggak laku seperti itu, tidak laku. Makanya biologi, kemudian yang kedua, mengatakan bahwa manusia biologis. Lebih biologis gitu. Lebih biologisnya apa? Lebih kepada bentuk jasadnya saja atau bentuk hardware-nya saja, bentuk hardware-nya saja. Maka kita tidak sulit melihat yang namanya dari negara-negara Barat itu kehidupan yang bebas gitu kan, hanya seks bebas, kemudian ada juga yang namanya heteroseksual, biseksual gitu kan. Itu terjadi karena mindset mereka terkait tentang manusia itu sendiri. Seperti tidak memiliki value, tidak memiliki yang namanya nilai gitu. Kita kan oleh Zakir Naik itu adalah penelitian dari India. Dia melakukan penelitian bahwanya setiap diambil sampel-sampel kan dari orang-orang berapa orang dia sampel itu tempat kemudian kemudian diambil yang namanya margin tertingginya gitu kan. Maka dari kesimpulan bahwasanya orang di Barat itu sebelum nikah yang sahnya dengan pasangan sahnya itu memiliki 7 sampai 9 pasangan. Oh, berarti 7 sampai 9 ex girl.
ex-girlfriend, ex-boyfriend. Jadi 7-9 itu adalah mungkin pasangan gitu ya. Nanti putus nyambung dengan orang lain lagi, kemudian putus nyambung dengan orang lain lagi sampai dia bertemu dengan yang namanya pasangan dia yang sah dan yang dia gitu. Itulah keadaan di barat dan kita tidak seperti itu. Kita yang pertama selain karena kita ini orang timur, kita mau yang namanya adat istiadat luhur, berbudi, kemudian juga apa namanya berakhlakul karimah itu budaya timur. Kita berbicara seperti tabu, kita harus menerima yang namanya peradaban itu. Maka sekarang inilah yang namanya globalisasi peradaban itu sudah mulai menyerang gitu. Dari barat itu udah mulai bertubi-tubi kepada kita di Indonesia ini kan. K-pop lah, kemudian juga budaya barat, budaya Amerika dan lain sebagainya itu sudah mulai masuk ke sini. Cara membendungnya bagaimana? Dengan kembali kepada Islam itu sendiri. Gitu. Kemudian binatang yang berakal, tadi tentang binatang yang berakal gini. Bedanya manusia itu hanya memiliki akal pikiran. Karena kenapa? Secara biologis unsur-unsur yang ada di manusia beberapa ada juga di dalam binatang. Itu terkhususnya binatang-binatang yang mamalia gitu yang melahirkan. Islam melihat bahwasanya hakikat manusia adalah hakikat kesempurnaan. Gitu. Siapa manusia sempurna di dunia ini di mata umat Islam? Siapa manusia yang sempurna? Nabi Muhammad. Bahkan dari Gerung itu memuji yang namanya Nabi Muhammad. Dia akan menemukan pemerintahan yang sekualitas Nabi Muhammad kata dia. Gitu. Dia problem sekarang yang namanya miskin leadership. Miskin leadership. Nah, ketika kita mencari pemimpin yang baik ya Muhammad itu, gitu. Karena sebetulnya Nabi Muhammad itu bukan menyebarkan agama Islam saja, tapi membentuk sebuah yang namanya negara Islam, Al-Munawwarah, dengan pusat pemerintahannya Al-Masjid An-Nabawi, dengan orang-orang sekitarnya sebagai menteri lah, sebagai apa namanya orang dekat parlemennya dan sebagainya, dengan sistem musyawarah itu siapa? Para sahabat. Itu jadi para sahabat. Sekaligus beliau itu adalah guru spiritual, murid sahabat. Yang guru adalah langsung malaikat Jibril alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi membentuk sebuah negara Islam itu sendiri beliau. Jadi hanya menjaga agama Islam saja. Kemudian kita adalah makhluk yang berakal, gitu ya. Hakikat manusia ini berakal. Tapi akal saja tidak cukup sebetulnya kan gitu. Harus ada yang namanya wahyu ataupun ada yang namanya nakli, ada yang namanya pedoman. Kalau ini yang harus dipegang gitu. Jadi itu tidak cukup. Kemudian rohani di sisi yang lain, hakikat manusia dalam Islam dia memiliki unsur rohani, gitu. Jadi unsur rohnya di dalam Islam itu ada yang menggerakkan dia, lalu senantiasa berbuat kebaikan, kemudian juga jadi apa namanya sirop ini ataupun fungsi roh itu hanya menggerakkan saja ya. Itu nanti kita bahas ada roh, ada jiwa, ada jasad. Itu tiga tuh. Ada roh, ada jiwa, ada yang namanya jasad. Ada listrik, ada software, ada hardware. Begitu juga dengan komputer nih, tiga macam itu kan. Oke, baik. Para ilmu barat mengkategorikan manusia dalam beberapa bentuk, diantaranya Homo sapiens, animal rational, Homo politikon, kemudian Homo economicus, Homo religius. Nah, ini juga ada makna-maknanya bisa dibaca dengan teman-temannya, ya. Yang berarti manusia itu berbudi, Homo sapiens, ya. Kemudian yang berarti hewan yang berpikir, animal rasional. Dia hewan yang berpikir, Homo equen, yang berarti makhluk yang pandai menerjemahkan pikiran dan perasaan manusia dalam bentuk kata. Sehingga kata-kata tercipta bahasa. Inilah bedanya. Bedanya antara kita dengan binatang ini. Kita bisa paham ketika seseorang itu merasakan sedih. Kan gitu. Orang kita misalkan, Mas Aldi ini kita nggak ada sedih, Mas Aldi Setiawan ini. Kemudian kita lihat nih langsung diterjemahkan dengan akal pikir kita
bahwa dia sedang sedih, dia perlu dihibur, gitu kan. Dia perlu hiburan. Dia perlu yang namanya wujud teman untuk menasehatinya, untuk menghiburnya, gitu. Nanti dari situ terciptalah bahasa untuk menghibur si Aldi tadi, teman kita yang bahas gitu. Jadi dia menerjemahkan pikiran dan perasaan. Itu ya. However, makhluk yang terampil dan pandai membuat alat-alat kebutuhannya. Nah, itu juga. Jadi sampai sekarang ada yang namanya teknologi masih disebut oleh orang barat Weber. Bisa membuat alat-alat kebutuhannya. Kemudian yang yang kelima, makhluk yang pandai bersama bergaul dengan orang lain dan mengorganisir diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, gitu ya. Dan ini yang tadi sudah makhluk yang beragama dan sebagainya. Itu inilah kategori manusia di dalam pandangan ataupun paradigma barat. Apa manusia hanya sebatas materi? Gitu. Dalam pandangan barat, kenapa manusia hanya sebatas materi? Karena makhluk ataupun karena manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk dan menafikan keberadaan sang pencipta. Nah, adapun Islam itu sebaliknya, gitu. Jadi di Barat ini yang namanya menafikan Tuhan itu sudah biasa, gitu. Jadi ketika kita melihat cara kehidupan Barat itu, yang namanya kembali kepada agama itu sudah tidak lagi, gitu. Bahkan ilmuwan Barat itu mengatakan Tuhan itu sudah lama mati, gitu. Tuhan dan dogma dan ajaran sudah lama mati. Jadi sekarang sudah dikubur yang namanya Tuhan. Kan luar biasa dia mengeluarkan teori ataupun mengeluarkan paham seperti itu. Sakingnya. Dan manusia itu bisa dibentuk dan menafikan. Dibentuk ini bagaimana? Yang namanya eksperimen aja, kita eksperimen ataupun yang namanya tahu sebuah eksperimen di masyarakat. Ada orang kecil gitu kan. Ada contoh kecil, anak kecil yang besar di jalan di rumah dengan desain bagus. Kita lihat nanti perkembangannya selama setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah 3 tahun yang kemudian anak yang seperti biasa, seperti anak-anak kita yang sekolah, itu bagaimana perkembangannya, gitu. Karena dia bisa dibentuk manusia itu, gitu kan. Bukan hanya manusia bisa dibentuk, gitu. Maka disinilah yang namanya karakter itu bisa menciptakan karakter yang baik, menciptakan akhlak yang baik, gitu kan. Nah, disinilah namanya posisi manusia itu bisa dibentuk. Oke. Nah, ini menurut para ilmuwan barat, ya, menurut para ilmuwan barat terkait tentang manusia itu sendiri, Socrates. Nah, Socrates ini adalah salah satu filsuf Yunani ya, filsuf Yunani. Makhluk yang ingin tahu, manusia itu makhluk yang ingin tahu dan membutuhkan orang lain untuk membantunya keluar dari ketidaktahuannya. Gitu. Jadi dia itu memerlukan yang namanya bantuan orang lain agar dia tahu, agar dia bisa keluar dari kebodohannya. Itu menurut siapa? Menurut Socrates. Nah, menurut Socrates. Kemudian Plato, nah Plato ini dari Socrates tadi. Manusia itu ada 3, yaitu roh, rasio, dan gitu, atau nafsu. Nafsu itu namanya kesenangan. Menurut rasio ini mengontrol roh dan nafsu itu, gitu ya. Jadi apa tugasnya rasio? Mengontrol agar bebasnya, mengontrol agar namanya nafsu dari jiwa manusia ini tidak melampaui batasnya. Kalau di kita bukan roh yang mengontrol kalau di dalam Islam itu, tapi lebih pada jiwa itu sendiri, jiwa yang mengontrol kita agar bisa melakukan yang namanya kebaikan atau keburukan. Kemudian René Descartes, manusia menyadari keberadaannya karena ia berpikir
Maka ini istilah yang sangat masyhur sekali, cogito ergo sum, gitu. Saya berpikir maka saya tidak tidak ini maksudnya wujudnya ada tapi keadaan ini seperti tidak ada, ada tapi seperti tidak no function gitu ya. Karena tidak berpikir gitu. Kalau tidak berpikir ataupun tidak berakal ya berbeda dengan hewan gitu. Karena itu manusia memiliki yang seperti yang namanya cinta, menurut Descartes, kemudian dia memiliki rasa benci, rasa cinta, rasa senang, gembira, kemudian keinginan dan sebagainya. Gitu. Ini menurut Descartes. Descartes ini pemikir Barat ke-16. Thomas Hobbes. Nah, Thomas Hobbes ini manusia adalah makhluk sosial, namun pada akhirnya manusia bersifat mementingkan diri sendiri dan terpaksa mengakui hak orang lain. Karena hakikat manusia terletak pada kontrak sosial yang dibuat. Beda sama Thomas Hobbes ini memiliki paham, memiliki namanya pemikiran, filsafat dia tentang kontrak sosial. Kontrak ketika manusia dilahirkan, maka dia memiliki namanya kontrak sosial terhadap orang yang berjasa melahirkannya. Siapa di sini? Ibunya. Ayahnya, gitu. Jadi ibu dan ayahnya. Jadi manusia ketika lahir dia memiliki namanya kontrak sosial yang tidak akan terputus ataupun tidak akan yang namanya kepada orang tuanya. Itu kontrak sosialnya. Kemudian dia sudah mencari yang namanya pekerjaan, menurut Thomas Hobbes ini sosial juga dengan kepada siapa di pekerja gitu. For example, sebagai contoh dia bekerja untuk siapa? Untuk tuannya ataupun untuk mandornya di pabrik. Maka kontrak sosialnya kembali kepada orang yang membawanya itu. Menurut menurut siapa? Thomas Hobbes. Kemudian teman-teman yang selanjutnya adalah John Locke. Nah, ini John Locke. Manusia ketika dilahirkan bersih. Nah, ini sebenarnya yang kita namanya bahas di pas minggu pertama ini. Kullu mauludin yuladu ala apa namanya semua bayi yang dilahirkan di dunia ini adalah dalam keadaan bersih. Sama ini ternyata John Locke juga punya pemikiran seperti itu. Tapi isi pengalaman-pengalaman yang didapatnya semasa hidup gitu. Ini menurut John Locke. Maka pengalaman lah yang paling menentukan keadaan manusia. Kalau nggak salah ada peribahasa bahasa Inggris terkait tentang pengalaman. Ada yang masih ingat teman-teman? Ada kalau nggak salah peribahasa bahasa Inggris. Ada yang tahu? Experience is the best teacher. Ya, experience is the best teacher. Ya. Pengalaman adalah guru yang paling terbaik. Gitu. Pengalaman adalah guru yang paling. Nah, itulah kata John Locke tadi. Jadi sebetulnya manusia itu kosong. Dia pengalaman-pengalaman hidup. Nah, dari mana dia belajar? Dari pengalaman hidupnya itu. Maka yang paling menentukan keadaan manusia, mau dia kaya, miskin, ataupun menengah, itu adalah pengalaman hidupnya dan sejauh mana menggunakan pengalaman hidupnya itu untuk menjadikan dirinya lebih baik ataupun lebih buruk. Yang lebih ekstrim lagi adalah siapa? Charles Darwin. Charles Darwin ya. Charles Darwin membuat buku judulnya The Origin of Species, Complete and Fully Illustration. Nah, di situ. Bisa gambar juga, pertama gambarnya apa, sampai berbentuk bermetamorfose menjadi manusia yang sempurna di situ kan. Apa Darwin di dalam bukunya The Origin of Species yang diterbitkan tahun 1859, buku Descent of Man. Nah, dalam teorinya sejak perubahan inheren satu spesies makhluk hidup ke dalam semua evolusi spesies makhluk hidup, ia menguraikan bahwa manusia dan memiliki nenek moyang yang sama. Nah, jadi manusia dan orang memiliki nenek moyang yang sama. Semua manusia tidak bagaimanapun anehnya telah berevolusi melalui serangkaian langkah-langkah yang bertahap gitu.
ada langkah lain yang bertahap, tapi dia sepakat atau memiliki memiliki teori bahwasanya nenek moyang manusia dan kera itu adalah sama, gitu. Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman, kira-kira terima atau enggak teori ini? Kalau nggak terima, Terima, Kalau memang terima apa enggak bahwasanya nenek moyang kita disamakan dengan kera? tidak sama sekali, Bang. Rejected at all, ya. Reject at all. We don't accept this theory. Tidak menerima sama sekali teori ini, gitu. Karena nenek moyang kita adalah orang yang paling mulia, itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia yang diciptakan dari tanah itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Selebihnya manusia sampai zaman sekarang itu diciptakan dari sel telur dan juga sperma. Gitu ya. Harus dipahami. Jadi nanti ada istilah dalam Quran, ada Bani Adam, ada Insan dan Nas, ada Bashar, nanti akan saya jelaskan. Gitu. Nah, maka teori Darwin ini memberi pengaruh kepada ilmuwan Barat. Nah, yang namanya Barat itu ketika zaman sebelum Renaissance, kalau kalian baca-baca ya, ada namanya zaman Renaissance. Jadi zaman Renaissance itu adalah zaman kebangkitannya Eropa, zaman kebangkitan Barat. Nah, ketika itulah muncul yang namanya inventor-inventor, penemu-penemu, kemudian cendekiawan-cendekiawan Barat muncul dengan segala macam teorinya dan juga pahamnya. Salah satunya adalah Darwin. Gitu. Maka dari situlah, tapi memang sisi terangnya ataupun sisi baiknya sangat berpengaruh sekali untuk dunia, sangat berpengaruh sekali untuk apa namanya planet kita gitu ya. Nah, Darwin ini sangat mempengaruhi mindset ilmuwan Barat, gitu, sangat mempengaruhi. Maka menurut mereka perilaku manusia seperti perilaku binatang yang terbentuk sejak awal. Maka manusia sepenuhnya dikendalikan oleh insting, libido, dan hawa nafsu. Gitu. Ini. Jadi 3 unsur itu ada insting, memiliki insting, kemudian libido juga ataupun hawa nafsu. Gitu. Nafsu agresifnya maksudnya ya. Nah, makanya kita tidak bisa menolak. Dan teori ini lama walaupun berkembang di abad ke-19 ya. Kemudian Haruniahnya mempunyai penelitian dari manusia tersebut, dari manusia itu sendiri. Video gitu kan, banyak video-video Haruniahnya terkait tentang manusia, penciptaan manusia. Maka di situ teori Darwin ini sudah tidak laku lagi. Itu namanya itu bisa runtuh ataupun bisa ditolak, bisa dihilangkan, bahkan bisa dilenyapkan dengan teori baru yang lebih empiris, yang lebih berkualitas dan lebih faktual. Gimana? Jadi udah ada bayangan ya, udah ada bayangan ya, gambaran paradigma manusia di Barat sampai sini. Gimana teman-teman? Sudah ada ya? Dari Asia. Bagaimana dipandang, wujud kita dipandang oleh negara Barat ataupun oleh orang-orang Barat itu sendiri. Nah, ini by the way ada foto siapa ini? Wah, ini. Yang kita Islam ini kan harus yang baik gitu kan. Nah, di sini mungkin ada yang berminat untuk meminang mbak ini gitu. Ya kan? Maka kasih contoh yang bagus-bagus lah gitu. Jadi manusia di dalam Islam ini gitu. Pandangan Islam terhadap manusia, wujud manusia, hakikat manusia bagaimana. Sebetulnya ada 4, tapi yang saya ambil di sini 3. Kita ambil dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah apa? Adalah pedoman kita, sumber dari segala macam ilmu yang ada di dalam Islam. Yang pertama yang sebutan Bani Adam ya. Ya, Bani Adam. Kemudian ada sebutan Bashar. Kemudian Insan ataupun Al-Insan. Kemudian yang keempat An-Nas. Nah, ini ada definisi-definisinya sendiri ataupun ada terminologinya masing-masing. Maka kita ambil 3 saja. Yang paling sedikit disebutkan adalah Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian As-Nas ini 241 kali disebutkan di Al-Quran. Makanya banyak ayat yang bunyinya ya ayyuhan nas.
Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum gitu kan. Ya ayuhan nas taqu rabbakum. Nah, bertakwalah kalian kepada Allah wahai manusia kan. Masih banyak ayat lagi. Sekarang kita tarik yang dasar dulu. Konser ini selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia, gitu. Jadi sifat biologis manusia ini seperti yang namanya makan, minum, kemudian berhubungan suami istri ataupun seks, ataupun berjalan dan lain-lainnya, gitu. Jadi biologinya ya, ketika kita berbicara dengan kata bashar di sini. Artinya manusia juga. Ya. Kemudian yang kedua al-insan. Nah, konsep insan menunjuk pada sifat-sifat psikologis ataupun spiritual gitu. Jadi ketika sisi spiritual manusia dibuka, maka kata yang cocok yang kita pakai adalah bukan bashar, tetapi al-insan. Nah, kalau insan kan gitu. Kalau insan fi ahsani taqwim. Maka itu ada sisi psikologis dan ada sisi spiritualnya juga. Gitu. Kita tidak bisa memandang manusia dalam Islam ini hanya materi saja. Hanya materi saja, tidak ada yang namanya unsur psikologisnya, spiritual, tidak ada spiritnya, tidak ada. Gitu. Tidak seperti orang yang tadi kita jelaskan ataupun Arabi, tidak berbeda ya. Kemudian konsep anas di sini, ada konsep anas. Konsep anas di sini adalah mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Ketika dia sudah memiliki hubungan vertikal ataupun Allah ada, maka ada hablum minan nas. Hablum minan nas ini adalah konsep horizontalnya. Ketika dia hidup di dunia ini, dia tidak bisa hidup sendiri. Maka saya sama orang yang dia menyendiri ataupun menyepi di yang namanya gunung, bertapa gitu di gunung dan melakukan yang namanya kontaksi sosial dengan orang-orang. Ketika dia membutuhkan ketika dia membutuhkan hal-hal untuk keperluan makan minum, dia baru turun gunung. Gitu, jangan bukan seperti itu. Karena ada orang-orang seperti itu kan. Jadi dia lebih kepada makhluk sosial. Maka istilah inilah yang sering di dalam Al-Quran, yang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian terkait tentang anas. Jadi yang pertama adalah syar, kemudian insan anas. Nah, yang anas ini dibagi menjadi 3, gitu. Banyak ayat yang menunjukkan kelompok sosial dengan karakteristiknya. Ayat-ayat ini lazimnya dengan ungkapan wa minan nasi, dan di antara sebagian manusia. Wa minan nasi yaqulu amanna billahi, gitu kan. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, gitu kan. Tapi dia hanya beriman di mulutnya kan. Itu kan kelompok manusia yang menyatakan beriman tapi sebetulnya tidak beriman. Surah Al-Baqarah yang menyekutukan Allah, yang hanya memberikan dia gitu kan, dan lainnya. Meskipun ada sebagian manusia yang rela mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah gitu. Jadi wabinan nasi ini adalah sebagian kecil dari manusia tadi gitu. Sebagian kecil dari manusia tadi. Kemudian yang kedua dengan ungkapan aksaran nasi. Sebagian besar manusia mempunyai kualitas baik dari segi ilmu gitu. Wa aksaran nasi la ya'lamun wa aksaran nasi la yaf'alun kan gitu. La yattaqun. Nah, kemudian apalagi la ya'qilun. Jadi banyak di antara sebagian manusia ya. Kalau tadi sedikit, sekarang banyak. Banyak di antara manusia yang dia itu tidak sadar, dia tidak berpikir, dia tidak mengetahui. Itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka biasanya kalau ngeliat ayat itu, kita lihat depannya dulu gitu. Kita lihat depannya konteksnya tentang apa. Nanti ketika mau menjelang akhir ayat tersebut, biasanya afala taqilun gitu. Kemudian wa aksaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Maka dari situ nanti kita akan paham.
Kemudian Al-Quran menegaskan bahwa petunjuk Al-Quran bukan hanya diberikan kepada manusia perorangan, tapi juga manusia secara sosial, karena sering dihubungkan dengan petunjuk atau Alkitab gitu juga. Jadi yang namanya manusia ini, yang namanya manusia dari segi yang ketiga ini, jadi seruan itu ya ayuh itu bukan hanya untuk satu orang kaum, bukan satu golongan orang Muslim, bukan, tetapi untuk semua manusia. Makanya pada pertemuan sebelumnya saya katakan yang namanya Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat manusia, bukan hanya orang Islam saja. Maka Islam itu kita bisa membagi di dalam tubuh manusia, itu ada 3 unsur yang saya katakan tadi. Kita umpamakan seperti halnya komputer ya. Komputer. Mungkin di depan teman-teman semua kan ada komputer, ada laptop. Nah, itu ada hardware, ada software, lagi ada yang namanya listrik. Gitu. Ada apa tadi? Ada hardware, ada software, ada yang namanya listrik. Earphone ini masuknya apa? Earphone ini masuknya kemana? Hardware ya. Phone, kemudian keyboard, monitor, CPU dan lain sebagainya ya. Aplikasi. Microsoft software ya kan, itu masuk dalam software. Teman-teman komputer, teman-teman ilmu komputer pasti paham. Kemudian ada yang namanya listrik. Nah, ketika namanya laptop tanpa listrik, baterai itu mengandung listrik juga. Bisa atau enggak? Tidak, Pak. Tidak bisa. Bisa nyala kan? Sekarang silakan cocokkan ya. Dalam diri manusia ada yang namanya al-jasad. Kemudian ada yang namanya an-nafas, nafas itu jiwa. Kemudian ada yang namanya ar-roh. Sekarang roh itu apa? Yang tadi 3 contoh saya berikan komputer itu. Kemudian nafasnya apa? Kemudian jasad apa? Jadi jasadnya itu apa? Oke, saya ingatkan aja ya. Itu kan ya. Kayaknya kalau pengen jawab satu-satu takutnya dianggap wah ini soal ini. Nah, kan gitu. Oke, Mas, siapa di sini? Atta Eka Nugraha. Mas Atta ada masalah? Ada Mas Atta? Enggak ada. Tapi fotonya ini nggak ada ya. Ini tolong dibuka ya. Jadi jangan sampai ditutup. Oke, Asin G. Oh, lambi nggak tahu kemana ini. Oke, yang pasti saya. Ini kayak tinggal malam kemisan nih kayaknya. Mas Adi, nah, desa Dewan Mas. Maaf, Sat, bisa diulang, Sat? Yang tadi saya ngasih program ya kan. Di dalam sebuah komputer itu ada 3. Iya. Ada 3 unsur. Ada listrik, kemudian ada hardware, ada software. Semuanya itu maka fungsinya bisa digunakan. Maka namanya komputer itu bisa bekerja, bisa berfungsi. Kita pakai intinya kan gitu. Sekarang manusia juga halnya sama seperti komputer tadi, memiliki 3 unsur. Ada jasad, ada nafas itu jiwa gitu kan. Kemudian ada rohnya. Sekarang jasadnya itu kalau diumpamakan komputer tadi apanya? Badan dari manusia itu sendiri. Mungkin, Pak. Apa? Jadi jasadnya itu diumpamakan seperti apa?
Listrik, apa software, apa hardware? Listrik mungkin Pak. Listrik. Ya. Mas Tegar. Jadi dasarnya itu diumpamakan seperti apa, Mas Tegar? Ya. Dan jasad dari manusia, materi dari manusia itu sendiri. Hardware. Oke, hardware ya, ya betul. Hardware-nya jadi Mas Aldi ya. Jadi jasad itu hardware karena dia materinya yang bisa kita pegang, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat, yang bisa diakses dengan panca indera itu. Kemudian kalau nafasnya ataupun jiwanya, nah itu berarti apa? Rizky Gilang, Mas Rizky Gilang. Software-nya Pak. Namanya Software. software ya. Jadi software ya. Jadi software itu jiwanya gitu ya. Karena kita ketika buka itu tanpa ada software, nggak ada Microsoft, nggak ada Windows di dalamnya, ya sudah no function kan gitu, bisa dipakai. Nah, berarti yang terakhir adalah roh. Jika roh itu tidak ada, maka tidak ada yang menggerakkan jiwa, tidak ada yang menggerakkan yang namanya badan itu sendiri. Maka rohnya itu di sini apa? Listriknya, gitu kan? Listriknya. Jadi listrik itu yang menggerakkan, listrik itu memfungsikan. Dan dalam diri manusia roh itulah yang menggerakkan kita, gitu kan? Maka ketika yang namanya manusia itu sudah mati, sudah meninggal, sudah dikubur oleh tanah, jasadnya di dalam kubur, gitu. Tapi yang kemudian melanjutkan perjalanan dia sebagai orang yang membawa amal kebaikan ataupun amal keburukan itu rohnya. Itu rohnya yang melanjutkan perjalanan. Yang melanjutkan perjalanan di mana? Di alam kubur, kemudian setelah alam kubur, kemudian mahsyar. Kemudian mahsyar juga nanti ada yang namanya barzakh. Kemudian nanti mizan, tuan amal kebaikan dan amal keburukan. Bahkan nanti masuk surga neraka. Bahkan di surga atau di neraka ini nanti yang namanya jasad dan jiwa itu sendiri akan digabungkan kembali. Gitu. Maka nanti akan 3 unsur ini akan kembali lagi. Gitu. Tapi ada yang mengatakan juga beberapa ulama bahwasanya di surga itu ataupun di neraka itu hanya rohnya saja, gitu. Hanya roh saja, bukan jasadnya juga, gitu. Tapi kebanyakan pendapat secara umum dan yang itu roh dan jasad dirasakan di sana. Dan hidup di dalam yang namanya mortality, gitu ya, kekekalan ataupun keabadian, gitu. Oke, di sini kita melihat bahwasanya ada 3 bagian dari manusia di dalam perspektif Islam itu sendiri. Bashar, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya bashar itu adalah unsur material. Berarti tidak ada bedanya yang namanya ketika membicarakan manusia dalam konteks bashar ini, dia sama halnya seperti matahari, hewan, dan tumbuhan, dan lain sebagainya. Benda-benda mati ataupun benda-benda Tuhan yang sifatnya hanya materi saja. Dengan sendirinya dia akan muyasar. Nah, kita harus paham di sini, ketika namanya manusia ataupun diteropong dari yang namanya konsep bashar ini, maka status dan kedudukan dia, derajat dia sebagai manusia, dia musayyar. Nah, musayyar ini adalah tunduk kepada takdir Allah, bisa menolak takdir Allah. Contoh, I give you the example. Contoh, saya tidak bisa merequest kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta dilahirkan sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Saya ingin dilahirkan dari rahim ibu orang Kristen, ataupun orang India, ataupun orang Afrika. Ini kita sudah ditakdirkan betul-betul dan tidak diberi namanya multiple choice, gitu kan, ganda. Kamu dilahirkan dari rahim ibu seorang apa, gitu kan. Indonesia atau Cina atau Afrika, kan nggak ada yang namanya seperti itu. Maka kita terima yang namanya takdir Allah ini. Itu. Jadi ini adalah kita terang dari yang namanya terminologi bahasa tadi. Ya. Jadi tidak ada namanya pilihan. Takdir Allah sudah pilih di sisi bashar. Tetapi beda dengan sisi insan tadi. Kita berbicara atau menerapkan definisi manusia dari
dari insan ataupun nas, ini adalah tentang aturan ilahi. Gitu. Dia dikenai aturan-aturan, tetapi diberikan kekuatan untuk melepaskan dirinya. Maka bisa disebut dengan istilah dalam bahasa Arab ini seperti halnya dia mukhayyar. Nah, mukhayyar itu dapat memilih, gitu, dapat memilih. Jadi ketika kita meneropong dengan terminologi Ihsan dan Nas, manusia itu bukan orang yang terpaksa hidup di dunia, tapi dia memiliki yang namanya choice, memiliki yang namanya pilihan. Kita bisa memilih untuk menjadi orang atau menjadi sukses, bisa memilih menjadi orang yang tidak sukses, menjadi orang kaya, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang rugi. Kita bisa memilih itu. Kita berusaha untuk mendapatkan itu, gitu kan? Nah, maka di sini ada takdir Allah yang tidak bisa diubah, itu namanya qada, dan ada takdir Allah yang masih bisa kita ubah dengan yang namanya campur tangan amalan kita. Itulah yang dinamakan takdir, gitu. Nah, jodoh itu takdir bukan? Jodoh itu takdir yang musayyar atau takdir yang mukhayyar? Takdir yang tidak bisa kita tolak lagi ataupun masih bisa kita pilih jodoh itu. Masih, Pak. Bisa. Nah, itu masih bisa. Si laki-laki bisa memilih perempuan, si perempuan berhak juga kan gitu. Jadi kayaknya belum pas ini. Apa? Kalau dijodohkan, masih mulai. Kalau dijodohkan ya balikan kepada pasangan mereka yang menjalankan keduanya. Lebih mengatakan kalau namanya jalani tidak bahagia. Loh, itu ini. Tapi yang namanya jodoh itu senantiasa di tangan Tuhan ataupun di tangan Allah. Itu akan tetap di tangan Allah. Ketika kita tidak merebutnya, gitu kan? Ketika kita tidak merebutnya. Dan hati-hati juga yang namanya jodoh itu bisa ditikung, bisa diambil ataupun bisa disalip tikungan. Nah, hati-hati. Gitu, ya. Kalau di dalam Islam itu istilahnya perempuan yang sudah dipinang tidak haram dipinang oleh laki-laki lain. Gitu. Bahkan di sini bujang nih. Ada, kalau Pak ini kayaknya udah bukan bujang Pak Doni ini. Saya Bapak. Ya, Spendil ya. Nah, Spendil kan bujang kan tadi. Ini saya mau tidur. Nah, kalau dari siapa? Masalah jodoh, Pak. Ya, dari Mas. Saya mau ngomong apa tadi Mas Andi? Bujang. Bujang terus apa? Kok lupa ya? Iya, ya Allah. Gara-gara itu tidak lewat sama anak. Nah, contohnya tadi kan Mas Denny udah yang namanya melamar gitu, melamar seorang perempuan gitu. Katakan di sini sudah melamar namanya Mbak. Nah, siapa ya? Mbak Ana Selviah lah gitu. Nah, maka lamarannya sudah pasti, sudah jatuh kemarin, sudah terjadi 10 Oktober 2020 katakan gitu kan. Tapi laki lain yang ingin menikahi juga Mbak tadi, maka laki-laki yang kedua itu tidak boleh. Gitu. Jadi intinya perempuan di dalam Islam yang sudah dilamar itu haram hukumnya untuk dilamar lagi. Gitu. Jadi yang namanya lamarannya itu sudah gugur atau batalkan. Itu. Saya dulu jarak di lamaran kenikah itu lamaran bulan Januari ke September. Gitu. Jadi pulang dulu saya dari Malaysia pulang untuk lamaran. Sebetulnya lamaran ketika itu ingin niat baik untuk menikah gitu kan. Untuk melamar dulu ke rumah orang
orang tua gitu. Jadi karena calon mertua ketika itu mertua langsung aja ini akan kita ikut lamaran. Tuh. Jadi lamaran nanti ditentukan hanya kapan akad kapan. Jadi lumayan jauh juga. Tapi juga yang dekat gitu. Nanti bebasnya. Lagi lewat ya. Kita lagi kepada jadi apa namanya panturnya banyak kan gitu. Nanti nggak apa-apa ada pelajaran apa tuh mata kuliah ya kan. Jadi intinya ada dua komponen yang kita adakan terkait dengan hewan. Potensi pertama teleponnya ya. Potensi yang pertama adalah untuk mengembangkan yang kedua untuk mengembangkan ilmu, mengembangkan iman dan mengembangkan ilmu. Jadi usaha untuk mengembangkan keduanya disebut amal soleh. Iman amal adalah dasar yang membedakan manusia dari makhluk. Manusia memiliki iman dan memiliki yang namanya juga ilmu. Kalau kita lihat di sini makomnya dari segi kedua manusia adalah makhluk individu dan makhluk psikologis dan makhluk biologis yang merupakan gabungan antara unsur material dan unsur rohani. Dan Tuhan manusia adalah hamba Allah. Nah, tujuan penciptaan manusia itu sendiri dalam Islam dan bukan adalah mempersembahkan amalan kepada Tuhannya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi tidaklah penciptaan jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepadaku gitu. Jadi sekayanya kita, semiskin-miskinnya kita tidak bisa lepas dari yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ibadah wajib yang meninggalkan. Sholat kita 5 waktu itu jangan ditinggalkan. Gitu. Jadi apa namanya walaupun ada beberapa teman-teman yang memang mungkin masih sholatnya belum sempurna ataupun sholatnya juga belum lengkap, mungkin subuhnya nggak sholat, asalnya bolong, kemudian maghribnya dua sholat lagi. Kalau dilengkapi 5 waktu, Pak, saya bacaan belum bagus, saya bacaan sholatnya apa cuman 3 waktu doang gitu. Allahu ahad, Allahu falaq, Allahu nas itu aja. Enggak apa-apa, enggak masalah. Allah lihat dari banyak dan sedikitnya hafalan kita di dalam Al-Qur'an gitu. Tapi niat baik dan juga keistiqomahan kita dalam beribadah. Kalau kita merasa bahwasanya kita belum bagus, ibadah kita belum yang namanya masih jauh dari kesempurnaan, maka silakan belajar gitu loh. Silakan untuk mencari kekurangan itu, untuk menutupi kekurangan itu, untuk melengkapi yang namanya kekurangan-kekurangan tadi. Kita sudah mulai bisa belajar banyak kan dari platform media sosial, dari YouTube, kemudian dari buku-buku, kemudian dari handphone, buka sedikit kita sudah bisa yang namanya membuka dunia. Gitu. Belajar dari situ. Jadi sekarang ini kan agama itu harus datang ke rumah Ustaz gitu kan. Sisinya harus ada juga, sisi silaturahimnya harus ada juga. Tapi sekarang ini kita bisa membuka, bisa belajar dengan kesadaran kita melalui banyak sumber, gitu ya. Di sini ada pendapat Imam Ghazali. Saya masukkan di sini kenapa? Karena ini kayaknya unik sekali ya. Jadi Imam Ghazali ini adalah Hujatul Islam. Beliau ini adalah seorang ulama besar, Imam Ghazali. Ketika ada permasalahan di dunia Islam, maka akan dikembalikan kepada Imam Ghazali di zamannya. Gitu. Jadi semua pertanyaan terkait tentang Islam bisa dijawab sama Imam Ghazali. Pertanyaan tentang tasawuf, pertanyaan tentang fikih, pertanyaan tentang filsafat, pertanyaan tentang akidah dan sebagainya. Makanya ada buku yang sekarang Imam Ghazali, Ihya'u Ulumuddin. Itu karangan Imam Ghazali. Dan tahafud dan falasifah itu juga kan dan masih banyak lagi. Walad, banyak buku-buku.
Jadi Imam Ghazali membagi 4 golongan manusia. Unik nih. Jadi teman-teman harus tahu. Nanti kita akan memposisikan posisi ada di mana gitu. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu ataupun dia berilmu dan dia tahu kalau dirinya tahu. Saya permudah lagi ya, Seseorang yang tahu atau berilmu dan dia tahu kalau dirinya itu bisa ataupun berilmu. Paham di sini? Ya. Apa maksudnya di sini, Pak? Orang ini bisa disebut sebagai alim ya. Jadi bisa disebut sebagai alim. Dan orang yang mengetahui. Maka kepada orang inilah kita seharusnya mengambil contoh. Kita jadikan panutan, kita jadikan pedoman. Apalagi kalau kita masih masuk dalam golongan orang yang awam. Ada orang yang awam, kita masih merasa awam, kita apa namanya gitu. Kita tiru. Nah, yang banyak untuk namanya butuh banyak diajari kita ini. Maka seharusnya kita mencari orang yang seperti ini. Duduk bersamanya ataupun duduk dengannya akan menjadi pengobat hati, akan menambah keilmu kita, menambah keimanan kita. Jadi ya, dia berilmu bahwa dia itu berilmu. Nah, ini adalah kaitan yang paling tinggi di antara menurut Imam Ghazali. Kemudian yang kedua, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang yang dia itu berilmu, dia tahu, maksudnya dia berilmu lah kan. Tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu berilmu. Jadi dia nggak sadar bahwa dia sadar bahwa dia memiliki bakat yang terpendam, dia memiliki yang namanya IQ tinggi, tetapi tidak ada kesempatan, tidak ada peluang. Maka model seperti ini boleh dikatakan dia disebut orang yang tertidur. Maka sikap kita adanya membangunkannya. Maka yang memiliki ilmu dan kecakapan. Tapi dia tidak pernah menyadari kalau dirinya memiliki ilmu dan kecakapan. Manusia yang jadi seperti ini sering kita jumpai di sekeliling kita ya. Karena kita menemukan yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan. Ataupun dia tidak tahu bahwasanya memiliki potensi yang ada di dalam diri dia itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, maaf ini agak belok. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Dia berilmu banget di pas-pasan otaknya ataupun pas-pasan lah keilmuannya. Tapi dia sadar, dia tahu diri kalau kalau dirinya itu memang tidak berilmu. Gitu. Paham ya? Paham maksud saya? Nah, maka Imam Ghazali, jenis manusia ini masih tergolong di karena jenis manusia ini bisa menyadari kekurangannya, dia bisa introspeksi dirinya, bisa menempatkan dirinya di tempat yang sepantas. Oke lah, masih ada orang yang lebih pantas untuk memimpin. Masih ada orang yang lebih pantas untuk memimpin perusahaan ini doang. Saya undur diri aja gitu. Jadi sekarang memimpin gitu kan. Juga mungkin dia tidak bisa yang terbaik. Maka silakan namanya diberikan kepada orang yang lebih memiliki kapasitas gitu. Dengan itu saat diterapkan suatu saat dia bisa berilmu dan tahu kalau dirinya berilmu. Yang seperti ini memang dia itu mungkin rugi di dunia, tapi dia akan bahagia di akhirat. Dia akan untung besar di akhirat. Maka dia masuk dalam golongan orang yang jujur gitu kan. Ya, golongan orang yang jujur. Setelahnya kan sekarang adalah kejujuran gitu. Nah, kalau sikap jujur itu sikap bertanggung jawab, kita kalah sama orang Korea dan orang Jepang. Ketika orang Jepang itu dia sudah tidak bisa memberikan yang namanya kuasa dalam memerintah ataupun dalam memimpin, maka dia tidak tanggung-tanggung, dia mundurkan diri gitu. Bahkan sampai mungkin ada yang berdiri karena tidak bisa menyelesaikan program dia gitu. Jadi kita mundur tambah lagi, pengen nambah namanya jabatan lagi. Nah yang keempat ini adalah orang yang nggak tahu diri.
Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang dia tahu ataupun tidak berilmu dan dia tidak tahu kalau dirinya itu tidak berilmu, gitu. Udah nggak berilmu dia sadar juga kan gitu, ya kan? Pengennya maju aja ke depan gitu kan. Ketika Pak gurunya ngajar pengen jawab aja, pengen jawab aja padahal jawabannya salah. Nah, gitu. Maka manusia jenis ini adalah manusia yang paling buruk gitu, ya kan? Paling buruk, paling rendah lah gitu. Ini jenis manusia yang selalu merasa mengerti, selalu merasa paham, selalu merasa lebih baik dari orang lain. Dan padahal dirinya itu tidak memilikinya ilmu, tidak kosong gitu. Kepalanya itu kosong. Repotnya manusia ini sudah susah disadarkan. Kalau diingatkan ia akan membantah sebab ia merasa tahu atau merasa lebih tahu. Jadi manusia yang seperti ini paling susah dicari. Manusia yang seperti ini di dunia ataupun tidak sukses di dunia dan merugi di akhir. Itu ya. Jadi ini adalah beberapa jenis manusia yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Itu. Nah, bicara terkait tentang apa namanya, manusia menurut paradigma Barat dan paradigma Islam, saya kira cukup materi dari saya. Apa namanya, penyampaian. Kita break sebentar ya. Kita 5 sampai 7 menit. Nah, saya itu lanjut bahas tugas. Tugas kelompok gitu. Nanti akan saya bahas tugas kelompok, kemudian apa saja judul-judulnya gitu kan. Nanti kita bahas. Oke, kita break dulu 5 sampai 7 menit. 10 menit, Pak. Ini apa iki? Magelangan, Pak Magelangan. Wan Kawi. Ngujar mampu petik. Ada Lancar. Topan. Ngapa Dul? Ngapa Dul? Kopinya kenal sambel. ora boleh. Kopi. Terminator. Lu ngapain sih lu? Kenapa gue salah tuh? Biar asing. Dari apa? Awalnya saya coba-coba. Parah ya. Nggak ada kan yang kayak gitu. Ada. Iya. Masuk YouTube ya. Gusti Allah, sepiye iki? Ya. Mas Bedul punya kembaran.
Ya, rujak lah.
Oke, gimana bisa kita lanjutkan? Tes 1, 2, 3. Wah, ini lihat lagi nih. Maulana Septian. Mana Maulana? Urusin baju Pak, habis kehujanan. Oke. Terkait tentang tugas ya. Masih proses masuk nih. Itu sudah saya kirimkan. RPS yang yang menjadi urutan belajar apa minggu ini belajar apa. Teman-teman membuatnya di sini RPS. Teman-teman tidak buat mapa, jadi buat namanya flash ya ataupun PowerPoint. Buat PowerPoint saja. Dalam PowerPoint itu nanti dijelaskan judul-judulnya di sini. Bisa dicatat mungkin kelompok 1 apa sampai kelompok 10. Nanti bisa dilihatnya. Karena klasifikasi manusia ataupun tentang paradigma manusia antara barat dan juga kemudian kelompok 1 menjelaskan tentang secara rinci Islam, iman dan Islam. Tingkatan ajaran di dalam Islam. Tingkatan ajaran di dalam Islam. Kelihatan ini? Ini bercek dulu. Jadi kita lihat saja kelompok 1 4 ya. Kelompok 1 4, yang 2 tentang Al-Quran. Apa yang dikatakan fungsi dan peran Al-Quran, kemudian komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran, kemudian apa itu kandungan Al-Quran, gitu kan? Jangan Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan, bisa dilihat itu. Di kelompok 2 dapat judulnya tentang Al-Quran nomor 5 ya. Kemudian kelompok 3 itu tentang ruh iman, yang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitabnya, kepada nabi, pada hari, kepada qadar. Islam namanya. Kemudian kelompok 4, apa jadi 4 rukun Islam. Itu tentang rukun Islam, tentang syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan juga haji. Jadi kenapa haji? Apakah haji wajib bagi muslim untuk semuanya? Haji itu kan bagi mampu, gitu. Yang tidak mampu maka harus menahan agar ini mampu berhaji. Puasa Ramadan ini wajib, yang kita wajib lakukan. Ternyata ada beberapa wajib juga yang puasa Ramadan. Namanya puasa sadar misalkan, puasa pokok dari Ramadan itu sendiri, kan? Kemudian sholat, syahadat, dan sebagainya. Barulah setelah itu sudah sampai kelompok 4, nah ada yang namanya UTS. Maka pelajaran kita sampai apa yang saya ujikan ataupun nanti ujian dari UTS adalah pertemuan pertama sampai ke-7 ya. Pertemuan ke-7. Lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5 di sini menjelaskan tentang dan kaidah-kaidahnya. Gitu.
Jadi fikih itu apa sih? Kemudian juga apa ruang lingkup fikih itu? Kemudian pembicaraan hukum dalam fikih itu sebenarnya apa saja? Ternyata cuma 10 gitu kan. Yang tidak 4, kemudian diperdebatkan ada 6 gitu. Definisinya apa? 9 istilah hukum, kemudian hakikat, kaidah hukum. Nanti kan di situ ada pengembangan. Hukum sholat bagi musafir gimana? Kemudian hukum sholat bagi orang yang sedang sakit, puasa bagi hukum puasa bagi ibu mengandung dan ibu menyusui itu apa? Bisa kita ambil itu. Sebetulnya kaidah ini umumnya ada 4 ya, yang yang universal gitu. Tapi nanti dari 4 kaidah tersebut akhirnya banyak kaidah-kaidah lagi. Jadi fikih itu belajar ini juga ada kaidah. Maka ilmu tentang kaidah fikih itu disebut sebagai usul fikih. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya akhlak. Tadi kelompok berapa 5 ya? Sekarang kelompok 6. Kelompok 6 berbicara tentang akhlak karimah. Akhlak kepada Allah bagaimana, Rasulullah, Al-Quran, kepada sesama makhluk. Makhluk itu termasuk di dalamnya akhlak pada orang yang tua dari kita, ibu ayah kita, kemudian budaya kita, kemudian akhlak mungkin anak kecil yang lebih umurnya muda dari kita kan gitu. Ada akhlaknya dalam Islam. Ketika berkomunikasi dalam Islam, sikap umat Islam terhadap yang namanya komunikasi dan pemanfaatannya. Bahkan di sini ada tentang cybercrime juga bisa juga disinggung ataupun dibahas juga karena kan background-nya IT gitu. Jadi cybercrime sebagai salah satu pelanggaran bisa dijadikan sebagai bahasan juga. Cybercrime itu udah masuk akhlak juga kan. Kelompok 7 ini menarik dia, judulnya adalah nikah. Nikah, pengertian nikah apa, syarat nikah apa, rukun nikah apa, kemudian bentuk nikah, ada nikah yang hukumnya haram, hukumnya wajib, gitu kan. Sebetulnya dari hukum aslinya nikah adalah sunnah muakkad, gitu. Bagi orang yang sudah mampu, bagi orang yang sudah pantas maka menikah lah gitu. Karena Allah janjikan orang yang menikah akan diberikan yang namanya rizq yughnillahu min fadlih. Allah akan mengayakannya atau memberikan dia kekayaan, memberikan dia harta, memberikan dia rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Maka nanti ada syaratnya juga, harusnya pernikahan ini rukunnya tidak lengkap. Nah, itu bisa dikatakan sah ataupun jauh dari sah gitu. Kemudian syaratnya juga gitu kan. Menikah dengan pengantin perempuannya nggak ada kan masalah. Ataupun menikahnya nggak ada. Gitu. Kemudian menikah saksinya tidak. Nah, maka di sini harus lengkap semua syarat dan juga rukunnya. Kemudian kelompok 8 menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah. Kelompok 8 ini menjelaskan tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam gitu. Persaudaraan Islam. Proses bentuknya ukhuwah, kemudian apa hal-hal yang perlu ukhuwah. Kemudian disinggung di dalamnya komunikasi. Mohon maaf. Komunikasi sebagai salah satu sarana silaturahim. Jadi ternyata WhatsApp itu bisa menjadikan yang namanya kita bisa bersilaturahim. Tapi ada sisi buruknya juga yang harus kita jelaskan, bahwasanya media sosial ini dapat bukan yang dekat dan yang jauh kan gitu. Satu keluarga kumpul di sebuah sofa yang melingkar gitu, ternyata semuanya memandang handphone. Itu dan dari media sosial ataupun dari yang namanya kehidupan zaman sekarang dengan media sosial, dengan handphone gitu kan. Kemudian fungsi masjid dan pengaruhnya. Masjid dan pengaruhnya. Jadi definisi masjid itu apa? Fenomena masjid, ataupun di sini ada masjid takwa, masjid yang didirikan atas takwa,
dan masjid yang didirikan atas asas diror. Diror itu apa namanya, ataupun ingin menghancurkan Islam, berencana untuk menghancurkan itu sendiri. Kelompok menjelaskan tentang ormas Islam yang besar di Indonesia, NU, Muhammadiyah, Irsyadiyah, kemudian boleh disebutkan, jelaskan. Ya 5 lah ya, 5 apa namanya, 5 ormas besar di Indonesia. Sebutkan apa, dijelaskan 5 itu biografinya, sejarah singkatnya apa, pendirinya apa, kemudian juga dampak positif yang diberikan kepada Indonesia ini apa. Itu nanti dicari. Jadi itulah tugas kelompoknya. Kembali lagi kepada slide ya. Ini saya share, nanti dilihat ya. Kemudian untuk nama-namanya mungkin karena data yang terbaru ini baru dirilis sama Pak Agung, data teman-teman yang dia itu ada yang mengundurkan diri, kemudian ada juga yang dia itu lanjut. Jadi ada kemarin yang di blacklist ataupun ada yang dimerahkan, ini ditanya dia mau lanjut atau tidak ataupun mau mengundurkan diri. Maka mungkin besok akan saya rilis lah ya, nama-nama kelompok 1 itu siapa sampai kelompok 10 gitu. Oke. Iya, Pak. Terakhir tadi, jadi saya apa namanya, selain tugas kelompok gitu ya, ada mini tugas juga di dalam belajar Islam. Jadi tugas kelompok ada, nah mini tugas nih. Baru kita. Nah, saya catat atau bisa. Nah, minimasnya adalah, jadi ini dijawab 1 minggu, nanti saya kasih batas kapan, batas terakhirnya adalah minggu depan gitu ya. Jadi minggu depan ini limit waktunya sudah kumpulkan tugasnya. Yang pertama, deskripsikan olehmu jenis-jenis usianya menurut Al-Quran. Jadi apa sih deskripsi atau penjelasan di dalam Al-Quran terkait tentang manusia mulia itu gitu. Jadi kan harus jelaskan. Kemudian deskripsikan olehmu jenis-jenis manusia hina menurut Al-Quran. Tadi yang mulia, sekarang yang hina. Yang ketiga, ada berapakah derajat manusia di Islam? Kalau misalnya ada 3, ada 4, ada 5, Pak jelaskan yang singkat gitu ya. Ke apa namanya, berapa dari derajat manusia tersebut yang ada di dalam Islam ataupun perspektif Islam dijelaskan. Oke, bisa saya screenshot, saya kirim ke grup. Oke, sampai ini ada, wow, di sini banyak ini. Pak mau tanya, dalam evolusi manusia dari penciptaan pertama, Nabi itu dikisahkan berbadan tinggi. Kenapa manusia sekarang tingginya kisaran 1,5 meter sampai 2 meter? Nah, ini jujur saya nggak bisa ngejawab. Nah, ini jujur saya nggak bisa ngejawab karena ini ranahnya bukan ranah saya ya. Ini lebih kepada apa namanya, mungkin ilmu tentang antropologi manusia ya. Ya mungkin nanti bisa saya simpan dulu pertanyaan ini, saya copy dulu ya. Nanti mungkin di chat bisa saya jawab ataupun di grup WhatsApp. Maka saya bawa pulang dulu pertanyaan ini ke Bandar Lampung. Ini dari Pak Doni Wahyudi. Oke, baik. Saya orangnya jujur-jujuran aja, kalau emang nggak bisa ngejawab ya saya nggak jawab gitu. Oke, lanjut. Di bawahnya Pak mau nanya, kalau seseorang musafir yang sering pergi itikaf di masjid sampai 3 bulan, bahkan lebih, tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada keluarganya, keluarga yang ditinggalkan, itu gimana Pak? Haram jadinya. Maka hukum itikafnya itu haram. Karena itikafnya itu sunnah, sedangkan menafkahkan anak dan istri itu wajib, gitu. Ya.
Jadi gini loh, manusia dah, lelaki itu, maka ada istilah gini, uang istri itu bukan uang suami ada di dalamnya itu termasuk uang istri. Itulah makanya yang namanya seorang laki yang sudah beristri, dia wajib menafkahi anak dan istrinya. Apa yang dinafkahi? Sandang, pangan, papan. Itu, ya. Jadi makannya, tempat tinggalnya, sama juga pakaiannya. Itu harus terpenuhi. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita sudah zalim terhadap diri sendiri dan terhadap anak istri kita. Maka itikafnya itu menjadi haram hukumnya. Ya, itikafnya menjadi mubah ataupun bahkan mendapatkan pahala ketika yang namanya orang di rumah kita ya sudah disiapkan akomodasi uangnya sudah disiapkan. Mah ini 3 bulan ya, Bapak keluar dulu untuk jauh lah gitu kan, ataupun untuk keluar negeri karena jamaah tablik gitu kan biasanya. Itu disiapkan nafkahnya, uangnya, ataupun persediaan selama 3 bulan itu. Kalau memang kurang di tengah sudah masuk 2 bulan kemudian kurang, kirimkan. Itu wajib kita sebagai seorang suami. Kemudian Pak, maaf bisa tolong jelaskan ulang tentang Bani Adam dalam istilah manusia. Jadi Bani Adam itu adalah kalau Bani Adam ini lebih kepada nama ras ya. Nama ras ataupun nama dari kelompok kelompok itu sendiri. Jadi ada Bani Israel. Bani Israel khusus bagi Bani Israel aja. Tapi punya manusia, punya akal, nah maka dia disebut Bani Adam gitu. Karena kenapa? Karena Adam adalah the first human in the world gitu. The first human in the earth, on earth. Karena dia manusia pertama. Nabi Adam adalah manusia pertama di muka bumi gitu. Baru nanti setelah Nabi Adam lanjut, bawahnya ada nabi-nabi yang lain dan keturunan-keturunan yang lain. Maka tadi saya tidak menjelaskan secara rinci ya. Jadi Bani Adam itu adalah istilah dalam Al-Quran yang digunakan untuk manusia gitu intinya. Untuk kelompok saya yang tentukan. Bapak untuk kelompok, Bapak yang tentukan ya nanti saya yang tentukan. Karena takutnya kalau diserahkan kepada teman-teman ada request ini, ada konflik interest gitu kan. Takutnya nanti ada macam-macam, jadi saya putuskan aja nanti. Nanti akan saya share besok lah insya Allah. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang di chat kayaknya udah. Untuk tugas yang mini text itu dikirimnya melalui apa? Oke, nanti akan saya kirimkan Google Form. Di dalamnya ada upload video, upload foto, upload tugas dengan foto gitu. Jadi itu tugasnya tidak diketik tapi ditulis pakai tangan. Jadi jawabannya ditulis pakai tangan. Nah, ditulis pakai tangan di kertas folio ya atau di buku tulis juga boleh. Nanti difotokan cekrik gitu. Fotonya dikirim ke Google Form, nanti akan saya kasih linknya. Jadi gitu. Oke. Jadi kalau Baik, Pak. manual ya, jadi manual. Ada lagi? Nah, ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Pak, apakah jodoh bisa dilihat tanda-tanda bahwa dia jodoh kita? Ya, sebetulnya itu lebih kepada lebih kepada kecocokan masing-masing gitu. Lebih kepada kecocokan masing-masing. Ketika si laki-laki melihat yang namanya perempuan, kemudian dia memiliki yang namanya tipe-tipe yang dia inginkan ada di dalam diri perempuan tersebut, kemudian dilihat baik orangnya, disetujui oleh yang namanya orang tua, tanda-tandanya adalah di situ kita lihat di situ. Maka ya utarakan aja niat itu. Kalau memang nanti di tengah prosesnya orang tua si perempuan ini belum berkenan sama kita gitu kan, kemudian ada hal yang tidak bisa yang prinsipal, yang kita nggak bisa jadi suami dia lah katakan gitu, ya berarti memang bukan jodoh kita. Itu intinya gitu. Intinya tanda-tanda itu memang bisa dilihat. Tapi sejauh mana jodoh itu pasti, maka ketika sudah terucapnya sebuah akad mitsaqon golizo itu.
misakon golizo ataupun akad sucinya itu sudah diucapkan gitu. Jadi bisa dilihat ya bisa, sangat bisa sekali. Pak mau tanya kalau istri bekerja di perusahaan, apa boleh menurut syariah Islam padahal suami sudah bekerja? Ya boleh saja gitu. Asalkan yang pertama dia sudah dapat izin dari suami kan gitu. Dia sudah mengkompromikannya dengan suaminya, Pak saya Mama mau kerja di apa namanya perusahaannya ataupun sebelum nikah memang dia sudah kerja di perusahaan tersebut gitu kan. Kemudian dia sudah menyepakati dengan suaminya bahwasanya dia lanjut akan kerja di situ. Tapi kalau Bapak tidak memperbolehkan ya sudah, nggak lanjut gitu. Jadi yang pertama adalah izin suami, keriduan suami itu sendiri, keikhlasan suami. Walaupun suaminya bekerja, istrinya bekerja tidak apa-apa, tapi tidak ada kewajiban bagi yang namanya seorang istri ataupun perempuan bekerja. Karena yang wajib di sini adalah si suami ataupun si laki-laki itu. Nah, kemudian yang kedua catatannya apa? Jangan membuat hal-hal yang itu dapat apa namanya? Membelakangi yang namanya suami gitu maksudnya. Jadi tidak bisa menjaga marwah, tidak bisa menjaga yang namanya marwah rumah tangga ataupun marwah kehormatan rumah tangganya, kehormatan suaminya ketika di luar gitu. Gitu. Jadi jangan sampai yang namanya ketika di perusahaan tersebut dia malah mengumbar aibnya gitu kan. Kemudian dia mengumbar yang namanya kejelekan suaminya, kejelekan rumah tangganya dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang ketiga apa namanya? Boleh kerja di perusahaan. Yang penting apa namanya? Syariat-syariat Islam seperti halnya tidak nyampur dengan laki-laki itu harus diperhatikan gitu. Ya, jadi jangan sampai bercampur dengan laki-laki. Contoh lah misalkan di dalam perusahaan itu kan biasanya ada circle table gitu ya. Kemudian di situ ada yang namanya partner kita kerja laki-laki. Kita ditempatkan di situ. Katakan satu ruangan itu hanya kita dengan laki-laki, si perempuan sendiri, kemudian laki-laki sendiri. Kalau bisa minta ke bosnya satu lagi orang perempuan gitu. Gitu. Atau lagi orang perempuan ditempatkan di situ. Karena saya tidak nyaman, Pak. Takutnya menimbulkan yang namanya fitnah gitu kan. Takutnya menimbulkan yang namanya pandangan orang buruk terhadap saya karena saya sudah bersuami gitu. Jadi harus diutarakan kesepakatan itu, kesepakatan seperti itu. Jangan sampai istri bekerja di perusahaan, suaminya ini tidak ridho gitu, suaminya ini tidak memberikan izin. Bahkan seorang istri ingin puasa sunnah pun dia harus izin kepada suaminya gitu. Ya izinnya secara lisan lah, Pak saya pengen puasa ya nanti hari Kamis ataupun besok. Oh ya nggak apa-apa gitu. Walaupun secara lisan ataupun apa namanya menggunakan yang namanya isyarat gitu. Jadi intinya diizinkan oleh suaminya. Ada lagi teman-teman? Masih ada 10 menit waktu kita. Tentang tugas ada pertanyaan? Mana Pak Doni tadi? Pak Doni yang nanya itu. Nanti Pak Doni ya, mungkin minggu depan bisa ataupun di WhatsApp nanti saya akan jawab. Gitu. Ya, Pak. Ya. Jadi kita sudah belajar lagi. Oh iya, kapan kita mulai yang namanya presentasi untuk kelompok 1? Minggu depan. Gitu ya. Jadi minggu depan sudah saya berikan keluasan waktu kepada teman-teman kelompok 1 untuk presentasikan gitu. Jadi misalkan satu kelompok itu ada 4 orang, maka 4 orang itu wajib bicara. Pertama dikuasai dulu yang namanya materinya, dikuasai dulu. Kemudian setelah dikuasai, difahami agar teman-teman yang mendengarkan itu paham, gitu. Barulah nanti ketika menjelaskan itu kita kasih waktu per orang berapa, gitu. Katakan satu kelompok itu kita katakan maksimal 30 menit untuk berbicara ataupun 30 sampai 40 menit menyampaikan yang namanya materinya. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, baru nanti ada hal-hal yang perlu saya klarifikasi, akan diklarifikasi oleh dosen ataupun oleh saya, diluruskan. Nah, ini ada lagi. Waduh, ini pertanyaan kayaknya nggak berhenti-berhenti nih. Pak izin bertanya, misalkan dalam suatu perusahaan tempat kerja ada salah satu syarat aturan bahwa untuk karyawati itu diharuskan untuk lepas hijab. Itu dalam pandangan Islam seperti apa, Pak? Tinggalkan perusahaan ya, cari perusahaan yang membolehkan pakai hijab. Tuh, mudah aja kan? Masa dari sekian banyak perusahaan yang ada di Jakarta, yang ada di Jabotabek,
itu semuanya melarang pakai jilbab, kan nggak mungkin gitu. Pak, saya itu udah udah nyaman banget kerja di situ gitu. Udah nyaman banget kerja di situ dan udah betul-betul posisi saya itu udah strategis gitu. Udah ibaratnya udah general manager dan lain sebagainya. Kalau memang kita memiliki kesadaran akan beragama, ya maka silakan pilih mau mengorbankan agama kita atau mau mengorbankan yang namanya jabatan kita ataupun pekerjaan kita. Kalau itu terjadi sama istri saya suruh tinggalkan yang namanya perusahaan itu, cari perusahaan lain, gitu ya. Ya jadi karena hijab itu hukumnya udah bukan tidak bisa diinikan lagi, tidak bisa diperdebatkan lagi, dia wajib hukumnya. Maka teman-teman yang memang belum berhijab, yang belum berkerudung, dimulai sedikit-sedikit dari sekarang gitu kan. Jadi nggak harus menunggu yang namanya hati ini nyaman dulu. Saya ini masih kotor, jadi ngapain harus pakai hijab. Saya ini masih belum suci. Loh, bukan itu definisinya, ataupun syaratnya bukan itu untuk memakai kerudung itu. Kerudung itu sudah kewajiban, intinya. Nah, kalau istri kerja, hasilnya sepenuhnya milik istri apa sesuai kesepakatan? Ini maksudnya apa ini? Nah, kalau istri kerja, hasilnya sepenuhnya milik istri apa sesuai kesepakatan? Sebetulnya hukum aslinya itu milik penuh sang istri, gitu. Jadi kalau ada pemberian istri kepada suami itu jatuhnya yang namanya pemberian ataupun hibah gitu ya. Itu jatuhnya hibah ataupun pemberian di dalam Islam. Tapi ketika yang namanya suami memberikan nafkah untuk istri itu namanya al-wajib gitu ataupun kewajiban gitu. Jadi, "Pak, ini kayaknya tadi mama ngelihat namanya sepatu bagus nih, dibeliin buat papa." Itu jatuhnya hibah, pemberian saja gitu. Ataupun bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya itu sedekah menurut beberapa ulama. Itu adalah sedekah. Sedekah dari dari istri kepada suami. Jadi dari uang istri kepada suami itu bukan nafkah loh ya, bukan nafkah. Karena istri tidak memiliki tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi suaminya. Gitu, ya. Oke, saya kira cukup ya, teman-teman. Kok meneng kabeh iki? Piye kabare? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik. Cukup ya. Ya, nanti kalau nanya lagi silakan di grup WhatsApp aja lah gitu. Ya. Oke, Pak. Terkait tentang kelompok dan juga mini tugasnya tadi. Oke. Dan bisa juga jadi buatnya dari sekarang ya. Buatnya dari sekarang yang namanya tugas itu karena bisa jadi nanti kelompok 1 itu sudah berjalan, nanti akan saya random gitu. Jadi kelompok 9 dan 10 saya nggak mau nanti nyantai-nyantai. Waduh, nantilah habis UTS gitu kan. Siapa tahu nanti kelompok Anda yang akan saya tunjuk pada minggu sekian gitu. Ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Jadi every time you have to ready, you have ready to fight. Ya, harus siap. Jadi dibuatnya dari sekarang kelompok 1 sampai kelompok 10. Besok mungkin akan saya rilis nama-namanya. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan juga partisipasi dalam kelas kita malam hari ini. Saya undur diri dan saya ucapkan mohon maaf karena segala macam ucapan yang salah itu datangnya dari diri saya dan segala macam kebenaran datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kelas kita dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kabare. Apik. Udahlah.